Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Latihan mandirinya udah dikerjakan? Pasti belum ya? Satu udah, Pak. Oh, satu udah. Mantap. Tinggal satu lagi berarti, Mul. Siap, Pak. Oke. Up. Ayo absen. Absen di sini aja. Biar kita tahu yang hadir siapa. Nah. Kita lanjut ke materi kita. Kemarin kita udah sampai, kita udah bisa berhitung, betul? Kita udah bisa berhitung, cara ngitung sama reaksi. Nah, sekarang essay learning itu sudah belum dikoreksi yang itunya, yang essay. Jadi makanya nilainya itu masih kurang kayaknya, kurang dari essay. Pak. Siapa nanya? Eci, Pak. Oh, Eci apa? Saya bagian 1B, Pak, tapi belum keluar nilainya. Coba cek sekarang masa belum ada? Ada. Barusan saya cek belum keluar. Ih, salah cek kali. Coba Iya, di iya press. Pak, saya juga bagian B belum ada nilainya. Ini harusnya itu udah sampai 1 PM tuh, harusnya sudah kebuka sekarang. Sampai jam 1. Ini kan sudah lewat jam 1, harusnya udah bisa. Kayaknya lagi error kayak servernya. Tunggu aja nanti. Nanti abis kuliah udah ada lah kayaknya tuh. Kayaknya lagi mabuk servernya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita lanjut. Kemarin kita udah bisa sampai berhitung, betul nggak? Kita kemarin udah bisa sampai hitung-hitung persamaan reaksi dengan beberapa istilah yang macam-macam. Nah, sekarang kita masuk gimana kita mengolah itu data. Nah, mengolah data itu adalah sebenarnya pekerjaan statistik itu sebenarnya kan ya. Nah, untuk kerja statistik itu ada beberapa istilah yang perlu kita kenal. Ada yang namanya adalah rata atau bahasa Inggrisnya itu mean, ya kan ya. Lambangnya ini, lambangnya tuh X dikasih garis atau mu. Mu ini bedanya apa sama X? Kalau X itu ini digunakan untuk sampel. Kalau ini digunakan untuk populasi. Nanti kita lihat di belakang. Populasi itu apa, sampel itu apa, kan ya? Nanti kita lihat. Nah, terus hitungnya, namanya rata-rata gimana cara ngitung rata-rata? Ya jumlah-jumlahin aja kan ya? Dijumlah, nanti dibagi dengan total bijiannya ada berapa. Itu hitung rata-rata. Sampai sini kebayang ya? Gampang ya ngitung rata-rata? Kebayang, Pak. Kebayang ya? Nah, tapi kalau kita ngitungnya, kalau dia bentuknya populasi itu datanya seperti ini biasanya. Data itu misalnya yang tinggi badannya 150 sampai 155. Ada berapa orang? Ada 10 orang misalnya. Yang 156 berarti ya, 156 sampai 160. Ini misalnya ada 7 orang. 161 sampai 165 misalnya ada 25 orang. Nah, ini kita sebut sebagai ini data populasi namanya. Kenapa? Jadi bentuknya itu ada rentang. Jadi rentang itu ada berapa? Itu kita sebut sebagai populasi. Nah, ini kita sebut sebagai frekuensi. Jadi ada berapa kali sih muncul 150 sampai 155, itu kita sebut sebagai frekuensi. Nah, 150 sampai 155 itu nggak harus dia 150, nggak harus dia 155. 151 semua boleh? Boleh. Cuma ada 151 dan 152 aja? Boleh, karena itu masuk dalam rentang 150 sampai 155. Kebayang? Sampai sini kebayang? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Nah, Kebayang, Pak.
Mid ini apa? Mid ini maksudnya nilai tengahnya. Tadi kan kita punya 100, oh kok 150, 151 aja lah. 151 sampai 155. Tengah-tengahnya berapa? Tengah-tengahnya. 53. 153. Maka nanti dimasukin ke sini adalah 153 dikali frekuensinya. Kebayang ke sini? Kebayang? Kebayang. Jadi sebenarnya sama. N-nya apa? N ini adalah total semua frekuensi. Kalau ini, N ini adalah jumlah sampel. Kebayang ya? Mudah ya? Mudah kan ya? Nah, Iya, Pak. terus ada lagi istilah baru, namanya median. Bukan baru sih, kalian udah tahu dari dulu kan ya, median namanya. Median itu adalah nilai tengah. Jadi kalau kita barisin angka-angka itu, dari terkecil sampai ke terbesar, nanti tengah-tengahnya berapa? Nah, itu kita sebut sebagai median. Biasanya kalau datanya itu bagus, maka median dan rata-rata dan min itu nilainya mirip. Kalau datanya bagus. Tapi kalau datanya sangat acak, maka median sama min-nya itu bisa jauh banget. Kebayang ya? Nah, di sana kita bisa lihat ini datanya bagus atau enggak. Kalau datanya bagus, maka nilainya akan mirip antara median dan min. Nah, untuk jumlah data ganjil, jadi datanya ganjil, maka saat X N plus 1, 2 per 2. Maksudnya gimana? Gini, misalnya kita punya datanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Yang tengah-tengah berarti yang mana? Yang tengah-tengah yang berapa? 4. Yang 4. Yang keempat kan ya? Nah, untuk dapat yang keempat ini caranya gimana? Kalau 7 kita bagi 2 tuh baru 3,5, benar nggak? 7 dibagi 2 kan baru 3,5 data nilainya, betul? Betul. Dong posisinya. Nggak ada kan ya? 3,5 di sini dong. Ya nggak? Nggak ada datanya. Maka caranya apa? N plus 1, jadi 7 ditambah 1 per 2. 4 dapatnya. Maka dapat di sini. Setuju? Jadi begitu juga kalau datanya gini. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, mediannya apa berarti? Mediannya akan E. Kenapa E? Karena ini datanya ada 9 kan ya? Iya, Pak. Datanya 9 tambah 1 bagi 2, berarti 5. Kita hitung yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. E. Sip? Ngerti ya median ya? Tapi, Pak. Nah, kalau datanya genap gimana? Gimana datanya genap? Maka ngambil di tengah-tengahnya. Jadi kalau datanya genap nih, misalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tengah-tengahnya harusnya antara 3 sama 4, benar nggak? Betul? Iya, Pak. Nah, maka caranya Pak, ya udah kita 3 tambah 4 dibagi 2. Jadi hasilnya nanti 3,5. Gitu ya. Jadi diambil tengah-tengahnya, terus dibagi 2. Sip? Kebayang ya? Kebayang, Pak. Kebayang, oke. Nah, sekarang ada nama lagi istilahnya rentang. Lambangnya itu W. Rentang itu apa? X terbesar kurang X terkecil. Jadi, kalau ini 7 dikurang 1. Nah, itulah rentangnya. Jadi, jarak terjauhnya itu yang kita sebut sebagai rentang. Kebayang? Kalau ini gampang kan ya, rentang itu ya. Pokok cari angka terbesar dikurang angka terkecil. Itu yang tersebut sebagai rentang. Setuju di sini? Setuju? Ada bingung? Setuju. Mudah ya? Setuju, Pak. Oke, Setuju, Pak. sip. Nah, sekarang kita masuk lagi. Gimana kalau ada lagi data istilah ini, standar deviasi. Lambangnya itu S sama sigma. Ini sigma itu kan S juga, tapi bahasa Yunani kan ya. S ini untuk sampel.
sigma itu untuk dia kalau populasi. Nah, bedanya itu aja. Jadi kalau sampel pakainya S, kalau di populasi pakainya sigma. Rumusnya gimana? S itu sama dengan akar, ini XI ini maksudnya apa? Ini adalah nilainya. Nilainya dikurang X rata-rata, kuadrat dibagi ini. Kebayang ya? Nah, kalau populasi, ini X ini diganti apa nanti? Jangan lupa dikali apa di sini? Dikali frekuensinya. Nah, jangan lupa dikali frekuensinya. Kenapa? Karena jumlah dia itu nanti akan berubah, kan ya? Dan ini pun lambangnya berganti jadi mu tadi kan ya? Betul? Betul nggak? Nah, ini kan mu nih lambangnya, betul? Betul, Iya, nilai Pak. Betul, ya, Pak. ini juga gitu. Ini akan berubah jadi mu, ini nilai dia. Ininya sebenarnya adalah X mid. Betul? Kebayang ya? Bayang, Pak. Kebayang? Oke. Dibagi N. Nah, bedanya apa? Kalau ini dibagi N, berarti ini jumlah frekuensi kan ya? Ini jumlah frekuensi. Kalau ini N-1 ini adalah sampel dikurang 1 jumlahnya. Jadi, entah gimana, pokoknya rumusnya seperti itu aja kan ya? Tapi nanti kalau udah banyak, karena jumlahnya sangat banyak, maka N itu bisa dibuang. Kurang 1-nya bisa dibuang. Karena apa? Nggak ada rasanya. 100 sama 1 itu pembaginya sama aja rasanya. Makanya nanti bisa dibuang. Makanya jadi langsung per N saja. Kebayang ya? Terus, nah ini contohnya nih, populasi itu kumpulan dari sampel. Misalnya, kita punya data sebanyak ini, kan macam-macam nih, ada 3,126, 3,140, ini macam-macam datanya, benar nggak? Ya, ceritanya ini, orang ini nimbang, kurang kerjaan, nimbang koin. Jadi kalau kalian dapat uang koin gitu, kalian timbang satu-satu tuh, cari 100 biji koin ditimbang. Nah, beratnya sama nggak tuh semua koinnya? Nggak akan sama kan ya, pasti beratnya beda-beda dikit-dikit, betul? Nah, berat-berat itu ditimbang sama dia. Nah, dia dapat 100 data seperti ini. Tapi, ini kalau dia sebagai sampel, ini dianggap sebagai sampel, berarti nanti dia akan masukin 100 data dalam perhitungan dia. Nah, tapi dia bisa juga membuat populasi. Populasi itu gimana? Dia cari yang 2,991 sampai 3,009, dia cari di sini. 2,991 sampai 3,009. Kita cari nih, di mana nih? Nemu nggak? Tolong bantu di nomor 12. Nomor 12. Nah, bukan. 009, Neng. Nomor apa? Ayo cari lagi. Bukan 12, saya bantu. Oh, ini nih. Nomor 32. 2,998. Ini kan ya? Ada lagi nggak? Ada lagi, Ada, Pak. Habis ya? Pak. Yes, nah, maka frekuensinya 2 dalam rentang itu. Padahal nilainya bukan segini kan ya? Nilainya kan bukan 2,991 dan bukan 3009, tapi itu dalam rentangnya itu ada 3005 sama 2,998. Maka frekuensinya 2. Kebayang? Kebayang ya? Bayang. Nah, Kebayang, Pak. berarti ini kalau dijumlahin berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 100, Pak. 100. Mesti sama dengan ini kan ya? Sip. Jadi sekarang udah bisa membedakan frekuensi dan sampel? Bisa, Pak. Bisa ya? Sudah, Pak. Udah ya? Membedakannya, sampel itu satu-satu, kalau frekuensi itu pasti ada rentangnya. Sip, ada rentangnya itu yang kita sebut sebagai frekuensi. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ayo kita buat contoh soalnya. Berikut adalah sekumpulan data pengukuran kadar acetaminophen dalam miligram untuk tablet yang berbeda dari pabrikan yang sama. Jadi, kalau kalian beli obat itu, pernah itu nggak? Pernah lihat
vitasimin. Pernah lihat vitasimin? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pak. Nah, itu ada tulisannya apa? Vitamin C-nya berapa banyak? 100 mg. Oh, 100. Dikit amat. 500. 500 miligram. Kalau kalian timbang, coba timbang besok-besok kalau udah masuk ke kimia, masuk ke lab kimia dasar gitu kan ya. Kan ada timbangan. Coba timbang tuh sonsi beratnya berapa. Beratnya itu 2 gram. Beratnya itu 2 gram. Sedangkan tulisannya 500 miligram. Yang bodoh siapa? Dia nipu nggak? Kalau dia nipu kita, rugi dia nipu kita kan ya? Kok kasihnya lebih gitu kan ya? Atau dia bodoh? 500 gram, ya udahlah gue kasih aja 2 gram. Dia nipu apa bodoh? Atau bukan dua-duanya? Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. Kenapa? Karena Baik, kalau Mark. vitamin C itu dimakan langsung, nggak enak, asam, ya kan ya? Kalau kita makan vitamin itu ada manis-manisnya, benar nggak? Benar. Ada manis-manisnya, terus kayak ada apa ya? Kayak ada kasar-kasarnya gitu loh, kapur-kapurnya gitu ya nggak? Kayak ada Iya, sebut-sebutnya. Nah, itu adalah tambahannya, bahan tambahannya. Itu ditambahin biar apa? Biar vitamin C-nya enak. Biar bisa dipres. Kalau dia vitamin C aja, nggak bisa dipres. Terus pas dimakan, yang ada keaseman. Nah, makanya dia kasih tambahan biar bisa dipres. Jadi 1,5 gram lagi itu yang lain bahannya. Nah, ceritanya si kapsul itu ditimbang. Nah, dapatlah masanya itu, tapi yang ini acetaminophen. Acetaminophen itu biasanya nggak salah untuk demam gitu. Nah, itu dapatlah timbangannya macam-macam tuh, dari 224 sampai 260 kayaknya ada tadi. Oh ya, sampai 260 rentangnya. Kebayang? Nah, disuruh hitung rata, median, rentang, standar deviasi, dan varian dari analisa yang dilakukan. Bisa? Bisa, Pak. Varian itu adalah standar deviasi kuadrat. Nah, supaya kan nggak bingung. Varian itu standar deviasi kuadrat. Berarti ratanya gimana cara hitung rata? Gimana cara hitung rata? Semua data dibagi banyaknya data, Pak. Nah, berarti 224,3, betul? Tambah 240,4, tambah bla 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 bla, tambah 249,7, betul? Betul, Tambah Pak. Betul, Pak. 4 dibagi 12. 12. Jurtor dong, jurtor. Coba jurtor. Berapa nih hasilnya? Hah? Berapa? Gue gampang aja. Gue angka 2-nya aja. Sama komanya deh. Tengah-tengahnya berapa? 244, 244, koma 308. 308. 308, 3 aja lah ya. Biar sama satu digit. Sama dapatnya semuanya? Sama, Pak. Sama ya. Berarti ini jangan lupa satuannya miligram, ya kan ya? Mediannya apa? Nah, kalau median artinya kita mesti nyusun dulu, betul? Paling kita susun. Betul, Paling Pak. kecil berapa? Paling kecil? Paling kecil 22,3. 224,3, Pak. 229,4. 229,4. Bingung. Nah, terus 235,5. 235,5 coret. Terus 237,4. 237,4. coret. 239,4. 239,4. Terus 240,7. 40. 246. 246. Terus berapa lagi? 240.
246, Mbak. Sekarang 246. 246. 249,7. 25 berapa? 253, Mbak. 261,7. Oke, selesai kan ya? Berarti ini genap kan, Jin? Genap. Genap. Kalau genap, jadi caranya gimana? Cari yang di antara dua kan ya? Tengahnya. Berarti Iya, Pak. antara ini, betul? Ya, Dan ini kan ya? Iya, Pak, betul. Nah, berapa nih? 6,3. Ayo, tolong dibantu berapa? 245,5, Pak. Ah, kok 245? Iya. Ih, salah hitung. 8 tuh. 243. itu. Coba jumlahin bagi dua, gitu maksudnya. 243,35. Nah, miligram. Ini adalah si median ya. Setuju? Setuju, Pak. Ini adalah mediannya nih. Nah, Pak. ini tadi adalah si nilai tengahnya, si ratanya. Nah, ini kalau kita lihat cukup dekat kan ya. Maka data ini bisa dibilang sebarannya cukup bagus. Ketika kapan tadi? Kalau rata sama mediannya dekatan. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Rentang, berarti rentangnya berapa? X mark dikurang 261,7 dikurang 24. Nah, 224,7. rentangnya 261,7 kurang 224,3. 3. Berapa tuh? 37,4. 7,4 miligram kan ya? Makin data itu makin bagus ketika kapan? Rentangnya besar apa rentangnya kecil? Kecil. Kecil. Yang kecil artinya datanya sangat rapat kan ya? Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita lanjut standar deviasi. Udah ingat soalnya? Ntar diingat dulu soalnya. Karena kita pindah halaman nanti nggak kelihatan. Sudah, Pak. Udah dicatat? Sudah. Udah ya. Nah, sekarang kita pindah ke halaman berikutnya ya. Ngitung standar deviasi. Berarti standar deviasi cara ngitungnya gimana tadi? S sama dengan akar gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, berarti X rata-rata tadi berapa? Lupa. X rata-rata tadi berapa? X rata-ratanya? 244,38. Enggak, 4,3 ya? Iya nggak? Ini kan X rata-ratanya. Ya, 244,3, Pak. Nah, berarti ini nanti apa yang paling kecil dulu? Berarti 224, betul? Berapa sih tadi paling kecilnya? 224,3 dikurang 244,3, betul? Betul, Terus Pak. Kuadratin. Tambah. Sigma itu kan artinya ditambah kan ya? Sigma ini artinya tambah. Nah, tambah berapa? Data keduanya berapa tadi? 229,4. 229,4 kurang 244,3 kuadrat, betul? Tambah lagi berapa? 235,5 kurang 244,3 kuadrat. Tambah lagi 7,4 kurang 244,3 kuadrat. Tambah lagi 39,4 dikurang 244,3 kuadrat. Tambah lagi 240. oh 240 koma 240, Pak. koma 4. 4 kurang 244,3 kuadrat. Tambah lagi 246. 246,3, Pak. kurang 244,3 kuadrat tambah 249,7. 249,7. 244,3 tambah
Lagi. Berapa? 253,1 1 kuadrat tambah capek berapa? 255,5. 255,5. 0,5 Iya, Pak. kuadrat tambah 259,0. 259. koma 0. 0 kurang 244,3 kuadrat tambah 261,7. 0,7 kurang 244,3 kuadrat. Capek ya. Terus ini dibagi dengan jumlahnya. Ada berapa jumlahnya tadi? 12 kan? Kurang 11. 11 Pak, 12. dikurang 1. Betul? Iya betul Pak. Betul, Pak. Benar, Nah. Pak. Betul, Pak. Wah, bantuannya berapa ini? Ini dulu nih di atas nih berapa nih? Sok sebutin berapa nih? Ini 200. 400 yang depan. 400. Tambah 222,01. Betul dong 400. Berapa tadi? 400. Ini 400. Oh, tambah Ditambah 222,01. 01 tambah 77,4. 43 tambah 44, Pak. 44 Ditambah 47,61. 61 tambah 7,61. 7. Oke, terus 47,61, Halo, Pak. halo. Oh, 47. Iya. Oh, iya, maaf. Oi, penghapus. Penghapus. Nah, berapa tadi? Ini 44, ini 47,61 ya? Ya. Oke, terus 24,01. 4,01 tambah 15,21. berapa? 15,21. Oke, tambah lagi 4. 4 tambah 29,16. 16 tambah Belum hitung lagi, Pak. oh ya hitungin 11,2, Pak. 77, hilang 11,2. Bukan, Pak. berapa? 77 bukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data ke-9 yang ini nih. Sekitar 80 70-an nih. 77, berapa? 77,4, Pak. 7,4. Oh, 4. Oke, terus 125,44. 25,44. Oke, terus 216. pas. 09,09. 09 tambah 302,76. 76. Gini ya. Tuh. Ayo jumlahin berapa nih? Akar per 11. Nah, 1.500 1.541,13. nah, coba dihitungin berapa nih? 11,83. Kalau saya 11,83. Sudah diakarin? sudah, Pak. 11,83 kan ya? Berarti ini adalah S-nya. Kalau S kuadratnya berapa? Variannya. Ini kan varian berarti ini.
Ini adalah 140. bentar. 139,94. Oh, beda hasilnya. Standar itu varian berarti ini aja nih. Yang ini aja nih. Nah, ini adalah si S kuadrat kan ya, karena akar dikuadratin, betul? Iya, 139. Berapa, Neng? 100? 139,94, Pak. 100,94. Sama semuanya dapat segitu? Iya, Sama, Pak. Pak. Apa yang dirasakan di batin setelah ngitung ini? Capek kan ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kita Ingat TPB, coba Pak. pakai Excel. Kita coba pakai Excel ya. Biar nggak capek, kita pakai Excel. Nah. Tuh. Coba dibantu. Berapa datanya tadi? Berapa ya datanya tadi? Bentar. Wah, Excel-nya not responding. Ngajak gelut. Yang pertama ya, Pak. Bentar. Sabar. Kita emosian sama Excel-nya. Bentar, kita close dulu Excel-nya. Undung dia coba. Close program. Oke, mana Excel-nya? Masih tebak kalian masih butut nggak Excel-nya? Udah hilang belum Excel? Udah muncul Excel-nya? Sudah, Pak. Bapak. Sudah, Pak. Ayo sebutin berapanya angkanya tadi? Random aja, nggak apa-apa. Dari yang pertama ya, data awal aja. 224,3, Berapa? 22, 4,3, 224,3, 240,4, 20,4, 246,3, 246,3, 239,4, 4, 253,1, 1, 259,0, 9,0, 261,7, 7, 229,4, 4, 255,5, 5, 235,5, 5, 249,7, 7, 237,4. 4. Nah, caranya gimana? Kak, pertama itu bisa pakai, kalau kita hitung itu adalah dengan pakai ini, sama dengan sum. Sum itu artinya dijumlahin, kan ya? Iya, Pak. Iya, Kita Pak. jumlahin nih. Nah, dapatlah 2931,7. Sama kita tadi? Nggak tahu, langsung di rata-rata. Oh ya, ya udah. Sekarang kita rata. Jumlah datanya berarti ada berapa? Ada 12. 12. Nah, biasa kan susah tuh ngitung angkanya kan ya. Cara gini di blok. Terus lihat di sini nih. Nah, ada tulisan count kan? Di bawah nih, kanan bawah. Kelihatan nggak kanan bawah? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Kelihatan. Pak. Nah, Kelihatan, Pak. lihat di sini. Kalau misalnya kagak kelihatan, kalau kalian bisa gini nih. Diklik kanan, nanti dipilih yang mana yang mau ditampilkan nih. Ini average, count, numerical count, minimum, maksimum itu bisa ditampilkan. Bayang? Bayang ya? Itu bisa Kebayang, ditampilkan. Pak. Pak. Berarti ini count-nya ada 12. Bentar dulu. Ini adalah jumlah, kan ya? Datanya ada 12. Kalau enggak, bisa kayak gini juga. Sama dengan count. Count. Dibuka kurung, blok lagi datanya. Nah, dapat 12 juga. Sama ya. Bisa kayak gitu. Berarti kita bisa cari rata-rata sekarang kan ya. Min-nya sama dengan apa? Ini Average. dibagi 12. Nah,
Atau bisa juga pakai average. Sama juga dengan average. Ini, nah, di blok. Tuh, lihat hasilnya sama kan ya? Persis kan hasilnya? Persis, kan? Pak. Nah, kalau sampai nggak persis, berarti salah tadi buatnya. Nah, kayak gitu ya. Ini pakai rumus. Ini pakai manual. Jadi kalau pakai rumus itu, tekannya itu average ya. Sip? Oke, Pak. Sampai sini ngerti ya? Nah, sekarang kita ngolah data yang berikutnya. Ngerti, Pak. Yang data pengurangannya sama dengan apa? Ini, setuju? Dikurang average-nya, benar nggak? Akhir. Iya nggak? Setuju untuk cari standar deviasi Iya, ini Pak. kan ya? Dikurang itu kan ya? Iya, Pak. Nah, Oh, iya. dapat Iya, Pak. minus 20, tapi kalau dikuadratin sama dengan ini dipangkat 2, betul? Iya, Pak. Iya, Nah, berarti kalau kita tarik ini, set, tuh, lihat datanya. Kok datanya jadi aneh, ya nggak? Jadi aneh kan? Ini berarti kan dikurang 0 artinya nih. Betul? Ya nggak? 2463 dikurang itu. Nah, kenapa? Coba lihat, ini B19 sekarang. Padahal datanya itu ada di posisi, bentar, ada di posisi B17. Nih, ya nggak? 244,30 itu kan posisinya di kolom B, baris 17. Berarti tulisannya itu B17, benar nggak? Kalau Iya, ini Pak. B18, berarti kan di tulisan manual. Betul? Salah. Salah kan ya? Nah, berarti Iya, Pak. mesti dikunci. Cara kuncinya itu adalah pakai dolar. Dolar. Dolar itu yang shift 3, shift 4 biasanya. Di Shift F4. shift 4, ya kan ya? Ada Iya, muncul Pak. nggak? Iya, Nah, Pak. ini dikunci. Kalau dikunci kiri kanan, maka dia nggak bisa gerak lagi. Jadi, di antara si B-nya dikunci. Di enter, maka nanti kalau kita ke bawah, set, lihat, B-nya tetap kan ya? Data B5, ini berubah terus, turun ke bawah, ngikutin, tapi yang si B17-nya tetap diam. Kenapa? Karena kita kunci pakai dolar ini. Sampai sini kebayang? Kebayang, Pak. Bayang, Pak. Ya? Pak. Berarti ini sekarang kita bisa jumlahkan lagi, benar nggak? Iya, Pak. Ini adalah XI dikurang X kata, benar nggak? Yang ini adalah I kuadrat. Kan? Iya, Pak. Benar ya? Nah, berarti kita bisa hitung jumlahnya nggak ini? Sama dengan sum lagi, betul? Sum E3. Oh, ya. Ini bukan? Ya, Pak. Nah, berarti sekarang kita cari standar deviasinya. Berarti standar deviasinya SD-nya sama dengan apa? Caranya tadi gimana? Akar, betul? Oh, ini aja dulu, biar kalian bingung. Berarti nilai ini mesti dicari dulu, dibagi dengan N, benar? Datanya kan 11. Betul? Iya, Pak. Berarti data min 1 sama dengan berapa? 11 dong. 11, Pak. Betul? Iya, Pak. Berarti si variannya sama dengan berapa variannya? Variannya sama dengan berapa? Bingung ya? 10. Karena gini, tadi standar deviasi itu sama dengan apa tadi? Akar XI kurang kuadrat dibagi N-1, betul? Sedangkan varian itu tadi adalah SD kuadrat. Artinya sama dengan apa? XI dikurang X ini kuadrat per N-1. Setuju? Setuju, Pak. Setuju ya? Pak. Oke. Kenapa? Ada bingung? Ada bingung kah? Aman ya? Nah, ini berarti jadi berapa nih? Sama dengan ini bagi ini. Setuju? Segini kan variannya? Iya, Pak. Betul?
Betul, variannya segini? Betul, Pak. Berarti standar deviasinya berapa? Akar dari itu kan? Akar dari 140. Nah, akar itu pakai square. Square, SQRT. Nah, SQRT itu tuh artinya di akar. SQRT dari 140 kan? Dapatlah 11,83. Sama nggak sama cari tadi? Sama, Sama, Pak. Pak. Sama, Pak. Mana data kita? Tuh. Sama ya? Iya, Pak. Sama, Pak. Tapi masih capek nggak ngitungnya tadi? Enggak Tidak. sih, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Udah capek. Lebih Sini kan. simpel, Pak. Coba kita buat pakai ini. Sama dengan pakai ini sekarang pakai rumus bisa lebih cepat. STD. Nah, kita pakai STD itu. STDEF. STDEF nih. Ini STDEF. Sampel kan ini STDEF-nya. S itu artinya sampel, P itu artinya populasi. Kebayang? Iya, Pak. Bedanya apa? Kebayang. Kalau pakai STDS, nanti dia N-1. Kalau dia pakai P, nanti dia per N. Itu aja bedanya. Kebayang? Yang pernya tadi loh. Bayang, Pak. Kebayang ya? Jadi kalau kita pakai yang S kan ya? S, buka kurung, ini aja blok datanya. Nah. Lihat, sama nggak hasilnya? Sama, Pak. Sama. Jadi pakai rumus, ini cara manual. Jadi komputer tuh pintar kan ya? Iya, Setuju Pak. sama sini? Nah, bisa pakai itu. Tapi kan nggak mungkin, kadang ujian nggak mungkin pakai itu kan ya? Bisanya cuma pakai kalkulator, benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang coba pakai kalkulator. Keluarin kalkulatornya semua. Yang bukan tukang cabai tapi ya. Kalkulator yang saintifik. Coba keluarin dulu. Udah pada keluarin? Sudah, Pak. Udah, Ada yang belum- Pak. Ada yang belum keluarin? Udah, Pak. Udah? Semua udah ya? Bener nih? Sudah. Enggak ada yang belum? Udah, Pak. Oh, tunggu ya, bentar ditunggu. Sok, ambil dulu. Sudah, Pak. Ayo, Pak. Udah. Tekan mode. Udah? Cari tulisannya start. Ada nggak start? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Nah, tekan tuh start. Ada yang nggak nemu? Kamu, Pak. Kenapa, Pak? Tekan start. Yang mana, Pak? Belum, Pak. Belum. Oh, belum nemu. Pencet lagi modenya. Sampai muncul start. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Kalkulator kayak gini bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Tekan mode sampai muncul tulisan start. Ada nggak? Udah, Pak. Ada? Yang nggak SD nemu? ini bukan, Pak. SD bukan, Pak? SD. Ah iya, SD boleh juga. Udah, Pak. Udah nemu semuanya? Udah, Pak. Nah, Udah, yang Pak. kalkulator kayak gini tekannya yang nomor 1, yang 1 minvar. Tekan 1 minvar. Yang salah bukan 1 minvar, var min 1. Kalau yang kalkulatornya kayak gini. Kalau yang lain beda lagi. Cari SD. Udah, Pak. Udah? Oke. Udah. Sekarang muncul X, benar nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, isikan datanya tuh tekan sama dengan. Jadi tiap-tiap ngisi data tekan sama dengan. Sama Jadi- dengan Isi aja 224,3 sama dengan. Nah, nanti dia pasti turun ke nomor 2. 224. Iya, Pak. Nah, terus. Sampai banyak. Gua juga masukin nih. Yang kalkulatornya beda, sama tekannya M plus kayaknya, benar nggak? Ada kalkulatornya beda? Kalau kalkulatornya beda, coba hidupin kameranya, tunjukin biar bisa dilihat. Ada, Pak. Tadi gimana? Apa? Start Dari ini start tadi gimana? cari 1 minvar. Bentar, kalkulator kamu kayak gini bukan, Neng? Yana, kalkulator kayak gini bukan?
Bukan, Pak. Oh, bukan. Nah, coba. Coba dulu. Ayu dulu coba. Ayu hidupin kameranya biar bisa dilihat kalkulatornya kayak apa. Mana? Itu mah dinding, yuk. Terlalu dekat, yuk. Loh, hilang Ayunya. Mana Ayu? Nah, oke. Oke, pakai. Oh, oke, bisa nih, bisa. Mode. Ada mode di sana, Ayu. Kan udah tuh, Pak. Mode. Mode. Udah. Tekan mode, ada apa aja yang muncul tulisannya? Ada normal, ada start. Start. Pilih start. Iya, udah terus, Pak. Nah, terus masukin angkanya, tekan M+. Di bawahnya ada M+ tulisannya. Iya, ini. Ah, ya, tekan itu, coba. Jadi 1, Pak. Ya, terus masukin sampai 12. Itu artinya data pertama. Masukin beda-beda angkanya, yuk. Coba beda-beda angkanya. Ada 224, ada 240, beda-beda tuh. Ulang lagi aja. Ulangnya dengan cara di delete bisa kayaknya, coba. Ada menu delete-nya nggak? Ini udah ulang. So, harusnya itu tuh 1, 2, pokok sampai 7. Jadi isinya sampai 12 kali beda-beda tapi angkanya. Sekarang tadi siapa lagi namanya tadi ya? Riana mana coba? Apa kalkulatornya? Kalkulator saya sama, Pak. Nggak Oh, ada yang salah. sama. Beda. Saya tadi ngasih tahu maksudnya. Oh ya, ada yang beda? Ada yang beda kalkulator? Oh, sama semua kalkulatornya. Wow. Beda. Hah? Kenapa, Mira? Beda, Pak. Oh, beda. Coba tunjukin dong. Supaya gue bisa lihat. Kok gue belum bisa lihat? Hah? Kalkulatornya, jangan dindingnya. Nah, bentar. Oh, sama kok. Tekan mode. Iya, Pak. Atau apa cara? Apa tuh? SD rec. Coba ke kanan, tekan kanan. Tekan kanan. Kanan tuh yang gendut di tengah-tengah itu loh. Ini. Tekan kanan. Ada apa aja tulisannya? Geser, Neng. Enggak ada, Pak. Kameranya malah nggak kelihatan apa-apa. Nah, tekan 2 berarti, tekan 2. Oh, terus enggak, bukan yang ini. Cari yang SD. Terus tekan lagi. SD. Pencet lagi. SD. Tekan 2. Tekan 2. Pencet 2-nya. Pencetnya di angka 2-nya. Angka 2 pencet. Angka 2 di bawah. Oh, 2. Pencet 2-nya. Terus muncul apa? Udah, Pak. Nah, udah, masukin datanya. Masukin terus tekan M+. Masukin dulu. Berapa tuh? 224,3. 4,3. Terus pencet M+ yang sebelah. Coba kanan. Kamera nggak kelihatan. Nah, itu tuh. Nih. Nah, tuh M+. Pencet. Nah, udah. Lanjutin. 240,4. Terus nanti M+ lagi. 240,4. M+ lagi. Udah, Pak. Masukin semua sampai 12 kali. Oke, Pak. Nah, ayo, ada lagi yang beda? Udah, Pak. Udah sukses masukin semuanya? Iya. Udah sukses masukin semuanya? Udah? Sudah, Ini Pak. masukin, Pak. Oke, kalau udah masukin, tekan AC. Tekan AC semua. Udah? Terus, shift paling kiri atas tuh. Shift paling kiri atas, nomor 1. Tuh. Shift start. Start tuh nomor 1 biasanya. Shift 1. Ada nggak? Nanti munculnya tuh tipe, data, jumlah, var, ini biasanya. Ada? Ada, Pak. Ada. Nah, pilihnya yang var. Ada? Ada, Pak. Ada? Ada. Nah, itu nanti munculnya ada N, betul? Iya, Pak. Ada X garis. Betul ya? Iya. Munculnya itu Iya, ada Pak. ada N,
Ada N, ada X garis, ada sigma X, ada SX. Kita pilih yang mana ini? Pilih yang SX. Kenapa? Karena kita cari standar deviasi dari apa? Sampel. Kalau ini pakainya untuk populasi, kan ya? Nah, cari yang ini nih. Nah, pencet. Sama nggak jawabannya 11,83? 11,83665. Sama nggak? Sama, Pak. Sama, harus sama. Kalau nggak sama, buang kalkulatornya ya. Oh, kalau nggak tangannya berarti yang salah mencet. Ulang lagi. Nah, coba si tadi siapa? Ayu, udah sukses masukin semua, Ayu. Ayu sama Mira udah sukses masukin Udah, semua. Nah, kamu juga mencet hal yang sama, Neng. Ketemu nggak startnya? Ketemu nggak? Iya, Pak, udah. Oh, udah nemu angka 11,83-nya? Iya, Pak. Oke, mantap. Mira udah ketemu, Neng? Kalau Mira itu kayaknya tuh nanti tulisannya itu apa ya? S-1 sama S kayaknya tulisannya. Benar nggak, Mir? Mana Mira? Mir? Udah ketemu Pak, tapi keluar dari Meet. Udah ketemu tapi keluar dari. Oh ya, sudah ketemu. Oh, sekosan ya? Ya. Kebayang di sini? Gampang ya? Gampang? Ya, sudah Pak. Nah, tapi masalahnya cuma satu. Apa masalahnya? Setelah itu jangan lupa dikembalikan lagi ke mode yang sebenarnya. Pencet mode, pilih COM. Kalau nggak nanti selamanya statistik tuh kalkulatornya. Pencet mode, pencet COM. Balikin lagi ke yang sebenarnya. Jadi mode kalkulator yang benar itu adalah yang COM. Udah ngebalikin? Udah Pak. Nah, itu tuh jangan lupa dilakukan ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Setuju? Cukup Pak. Setuju Pak. Cukup ya. Nah, tapi kelemahannya apa? Kalkulator itu nggak bisa ngitung untuk populasi yang ada frekuensi. Nggak ada pilihannya di kalkulator itu untuk yang frekuensi. Kalau kita pencet-pencet apapun, itu tuh nggak ada yang bisa frekuensi. Kebayang? Ya, jadi ini cuma berlaku untuk kalau dia itu dianggap sebagai sampel, bukan sebagai populasi frekuensi. Nggak bisa kalkulator kita ya. Kalkulator itu nggak bisa, jadi mesti pakai Excel kalau ingin mengerjakannya seperti itu, atau hitungnya satu-satu manual. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman Pak. Aman ya? Aman Pak. Sekarang kita lanjut. Gimana kalau kita kasusnya frekuensi? Nah, ini berarti bisa nggak dikerjakan pakai kalkulator? Nggak bisa. Kecuali kalian ingin masukin kalkulatornya gini. Ulang-ulangi datanya. Ini berarti nilai tengahnya berapa nih? 9,970, betul? Iya nggak? Betul Pak. Betul, Pak. Nah, dimasukinnya 9,970, 9, M plus 9,970, masukin lagi 9,970, ulangi 3 kali. Nah, maka nanti bisa dipakai kalkulatornya. Tapi kalau misalnya enggak, maka ini jangan coba-coba diusahakan pakai kalkulator. Susah. Mending dihitung manual. Jadi kalau ini gimana? Reratanya gimana cara ngitung rata? Gimana reratanya? Berarti gimana? Cari dulu nilai tengah masing-masing kan ya? Ini 9,973, betul? Iya, Pak. 9, 76, 79, 82. Setuju ya? Berarti ratanya berapa?
Berarti 9,97 kali 3, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Tambah 9,973 kali 1, tambah 9,976 kali 7, betul? Betul. Tambah, capek, ya kan ya? 9,994 kali 1, gitu kan ya? Iya. Betul? Betul. Ini tambah titik-titik, tambahin gitu, maksudnya tambah bagi berapa? Nah, sekarang kita ngejumlahin kan ya? 4, berapa nih? 11, 20, betul? 33, kan kalian kayak 40, 49. nah, langsung lah 50 kan ya? Nah, coba dihitungin. Capek kan hitungnya pakai ginian? Apa obatnya? Excel kan ya? Pakai Excel. Up. Nah, pakai Excel. Masukin datanya. Datanya yang mana? Yang tengah aja. Berarti apa? 9,970, betul? 9,973, 976, 9,979. Nah, ini kan datanya berarti sudah ada polanya, benar nggak? Kalau ada pola ini, Excel bisa dicari. Nah, jadi caranya gini. Cara ini, di blok dulu minimal 2, terus tarik. Nah, sampai berapa mau ya? 94 kan? Ini muncul nih, di kanan ini muncul kan ya? Ada tulisan 9,94. Nah, akan muncul seperti ini, ya kan ya? Ini adalah nilainya. Terus ini adalah jumlahnya. Berarti berapa? 3, 1, 7, 9, 13, 7, 5, 4, 1. Betul? Betul. Nah, berarti kita mesti cari apa dulu? Totalnya kan? Nah, berarti totalnya apa? Ini dikali dengan 3. Betul? Betul. Nah, set. Berarti setelah itu kita baru bisa cari total banget, gitu kan ya? Setuju? Ini kan total aja. Ini total bangetnya sama dengan apa? Sum dari ini. Enggak. Dapatlah segini. Setuju ya? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Nah, total jumlahnya ada berapa? 50. 40. Tahu dari mana tadi? 50, Pak. Kalau kita nggak mau ngitung, di blok lagi data ini kan ya? Nah, 50. Berarti kita bisa cari apa? Data sama dengan ini dibagi 50, betul? Dapatlah segini. Nah, setuju? Setuju. Setuju ya? Setuju. Nah, sekarang kalau kita ingin cari X, I dikurang X, berarti gimana? Ini yang dikurangi. Berarti sama dengan ini dikurang, jangan, kalau kita ingin tetap 9,9817, caranya gimana? Pakai yang itu. Pakai dolar. Dolar. 4. Ya. Berapa nih? Di kolom berapa? Kolom D, betul? Nomor 14, gitu kan ya? Betul. Nah, terus beginiin, seret. Nah, kebayang sampai sini? Kebayang? Kebayang, Pak. Kebayang ya? Nah, berarti kita bisa cari lagi kuadratnya kan ya? Kuadratin. Nah, sama dengan apa? Ini pangkat 2. Setuju? Setuju. Setuju, Pak. Di siniin. Betul? Berarti sekarang cari apa? Jumlah frekuensinya kan ya? Pakai frekuensi sekarang. Nah, kalau pakai frekuensi gimana? Sama dengan ini dikali jumlahnya kan?
Ya nggak? Iya, Pak. Tadi kan Iya, Pak. rumusnya, kalau lupa rumusnya tadi kan apa? Tadi lambangnya lupa. Ini sama dengan akar, gitu kan ya? Sigma XI kurang I kuadrat kali frekuensi kan ya? Dibagi N, benar nggak? Ini kan rumusnya tadi. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang lupa kayaknya. Nah, benar nggak kayak gini rumusnya? Tuh, setuju ya? Kali frekuensi itu kelupaan ditulis, ya kan ya? Nah, berarti ini jadi apa nih? Ini tinggal ditarik ke bawah kan ya? Karena nanti dia nge-refer nih, ini jumlahnya 1, tuh lihat. G11 kali C11. G11 kan ini. Kali C11 ini, cocok ya? Betul? Betul. Berarti total atas, berapa total atas? Atas itu maksudnya yang di bagian atas ini ya. Sama dengan sum ini. Betul? Iya, Pak. Nah, terus berarti dibagi N, berarti sama dengan berapa? Sama dengan total atas dibagi 50. Setuju ya? Terus kalau cari dibagi N ini berarti sama dengan apa nih? Varian, benar nggak? Benar, Pak. Benar ya? Nah, Pak. kalau standar deviasinya, sigmanya apa? Sama dengan, pakai apa tadi? Kamu akar? Square. Nah, square root, ya kan ya? Nah, SQRT datanya. Nah, itu adalah ini jawabannya. Nah, inilah data kita kan ya? Ini adalah tadi apa nih? Rata-rata kan ya? Rata-rata. Ini adalah varian. Wah, nggak kelihatan. Oh, kurang gede. Nah, gitu kan ya? Ini adalah varian. Nah, gitu. Setuju di sini? Setuju, Pak. Gampang ya. Nah, ini bacanya apa nih? Ini kalau ingin ditulis berapa nih angkanya? Kayak gini nih berapa angka yang boleh tulis nih? 3,105 bagi 10 pangkat min 5 ya, Pak. Nah, 3,105 kali berapa kan? 10 10 pangkat 5. Jadi E ini setara dengan kali 10 pangkat. Ini setara. Makanya di kalkulator kita coba lihat. Di kalkulator kita ada yang tulisan EXP kemarin diajarin itu kan ya? Iya, Pak. Nah, karena E itu dari eksponen artinya, dari EXP itu. Setuju sampai sini? Setuju, Pak. Gampang ya? Gampang? Rentangnya berapa berarti rentangnya? Ayo, rentangnya berapa? Berapa nih rentangnya? 9,95 dikurang. Ya, Berapa? nggak sih? Berapa rentangnya, Neng? Eh, Dari yang rentangnya paling ngambil dari yang paling apa sampai paling apa? dari yang paling besar Paling ke kecil. kurang yang Paling kecil. besar kurang ke paling kecil. Nah, paling besarnya berapa? 9,994. 9,94. 94. Nah, paling besarnya 5. Oh, Karena tadi 94 itu siapanya? nilai tengah. Nilai tengahnya. Kan ya? Nilai tengah paling besarnya berapa? Ya 995 sampai 9,9. 69. Itulah W-nya. Sampai sini kebayang? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Mudah banget ya? Mudah kan? Mudah? Ya.
Ada yang bingung nggak sampai sini? Belum. Kenapa Neng Cynthia? Yang tanya siapa, Disna? Apa Cynthia? Disna apa tadi? Oh, Disna yang nanya apa, Neng? Yang 9,995 itu ya Pak, yang paling... Iya, yang paling besarnya ini kan, Neng ya. Oh iya deh. Ini Iya, paling kecil nih. Nah, Iya. kan jarak terbesar ke yang paling kecil jaraknya ya. Ada lagi pertanyaan? Coba bapak-bapaknya mana nih? Bapak-bapaknya kita panggil nih. Bagas, Bagas, ada pertanyaan nggak Bagas? Hilang Bapak Bagas. Bagas. Wah, hilang dia. Kabur dari si Bagas. Fahri. Fahri. Wah, hilang juga si Fahri. Apa suara gue yang nggak masuk? Masuk kan suara gue? Masuk, Masuk, Pak. Pak. Masuk, Pak. Rupanya Fahri sama Bagas kabur dia. Gusti, mana Gusti? Yang kemarin gue salah orang nih. Gue sangka cewek, lupa cowok, lupa dia. Gus? Mana Gusti? Gus? Ya, Pak. Oh, ada. Emang Fahri sama ini penjahatnya kita tulis di sini. Fahri dan Bagas kabur, ya kan ya? Yang tahu kita yang kabur siapa? Nadia, Raymond Hutagalung, izin lift Pak karena mati lampu. Kocak juga. Oh ya, dia ada nitip salam ke Nadia. Oke. Fitri, Pak izin keluar, kuitannya kuitannya habis. Iya. Kalian bisa beli yang Rp10 itu nggak sih? Yang mana Pak? Bayi. Bisa, Pak, bisa. Saya Bisa, bisa Pak. rupiah. Yang bisa kan ya? Bisa. Nggak tahu. Dukung, Pak. Bisa Pak. Kan Yang Telkomsel mana, Pak? paling murah. Bisa Pak, tapi yang Telkomsel tersebut yang kuota Infopedia. utama. Ada Telkomsel Rp10. Rp10. Terus? Jadi ganti aja Yang dong tersebut apa? kuota utama Pak. Hah? Pakai kuota utama? Iya. Ini yang kuota aja? Saya Pak. Apa? Itu jadi beli pulsa ya, ditukerin gitu. Harusnya ini nggak. Itu kuota belajar doang. Pak. Iya, jadi dia nggak akan kalau dia buka ini, kalau kita buka ini, nih kalau kita buka ini, maka dia nggak akan itu. Kalau bukanya rumah belajar sini gini, dia nggak akan makan kota utama, dia makannya di sini. Iya, Pak. Telkomsel Pak, itu, Pak. Nah, Telkomsel tuh paling murah, udah kayaknya ya. Apa Ada yang lebih murah lagi. Nggak pakai Ada Telkomsel, yang lebih Pak. murah. Hah? Ganti demi Rp10. di Jadi XL dia mau di kuliah ganti kartunya. Dia mau kuliah ganti kartu gitu kan. Karena kalau pakai apa? Ada nggak ya? Indosat murah. Ada nggak? Satu perak, Pak. Satu perak ya udah pakai itu lebih murah lagi. 30 juga. 30 juga. Nggak ada harga. Iya, itu tuh biar kalian beli aja tuh satu perak tuh ongkos sinyal tuh kayaknya. Nah, pakai yang murah-murah aja biar kuotanya nggak cepat habis. Ya kan ya, kok nggak miskin kita lama-lama kan? Oh iya Pak. Nah, beli yang Rp10, jangan lupa ya, Rp1 kalau bisa. Kalau bisa ada yang dia bayar kita. Beli kuota saya. Ada, Pak. Mana ada, Pak. Udah beli, Pak, yang Rp10, yang 10 perak gitu. Mantap. Itu bisa diperpanjang terus-terusan kan? Bisa, Pak, tapi kadang nggak bisa dia. Capek Tergantung ya. jaringan juga. Ya kalau sesekali kasih hati lah dia sejam, habis itu tambah lagi kan. Nah, kayak itu. Nunggu dari Kemdikbud, Pak. Apa Haidar? Nunggu yang dari Kemdikbud. Oh, nunggu dari Kemendikbud. Ya, kan lebih untung lagi. Kemendikbud kasih berapa ratus ribu, lu beli Rp10. Jadi untung kan? Iya. Bisa. Dikasih dalam bentuk pulsa nanti kan? Otak cuan. Iya, makin cuan aja kan? Jadi nggak perlu isi pulsa. Ya. Ada lagi? Kok ada lagi? Belum juga nanya kan? Sampai sini ada pertanyaan nggak nomor 4? Gampang ya. Jadi, usaha gunakan
Excel kalau udah kayak gini, atau yang ngitung manual seperti ini, pelan-pelan ya. Nah, berikutnya lagi latihan mandiri. Habis soalnya. Aduh. Nih, tuh. Nanti ini data ini diubah menggunakan ini ya, sama aja ya. Nah, biasanya tadi mana tadi Excel tadi? Excel tadi mana? Gua close lagi. Enggak. Nah, jadi ada orang yang salah dia. Dia langsung hitung gini. Dia hitung, oh ini kan data seperti ini, ya udah langsung buat standar deviasi pakai ini. Sama dengan STDEV P, ya kan ya? Populasi katanya kan? STDEV P, langsung diblok datanya sama dia. Oh ini datanya, set. Nah, apa yang terjadi? Sama nggak nilainya? Beda nilainya, benar nggak? Beda. Kenapa beda? Karena ini dia nganggapnya apa? Walaupun tulisannya P itu cuma artinya apa kalau di Excel itu? P itu artinya cuma ini per N. Kalau dia lambangnya SD, S itu artinya dia pembaginya N-1. Cuma itu bedanya. Jadi nggak boleh pakai ini kan ya? Setuju ya? Karena dia nggak ngitung populasi beneran dikali 3, dikali 1, dikali 7 ini. Dia nggak ngitung beneran kalau Excel itu. Dia cuma bisa ngitungnya ini aja. Nah, ini yang dicari standar deviasinya. Kebayang ya? Sip? Kebayang? Jadi tetap aja mesti dikerjakan secara manual. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum. Tanya dong. Aman, Pak. Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Mari kita kerjakan. Soal yang mana mau dikerjakan? Soal latihan mandiri. Coba latihan mandiri. Ini bisa dikerjakan nggak? Coba baca dulu. Nah, ayo pelan-pelan bacanya. Kita kerjain nih. Coba baca dulu. 2 menit dipahami dulu. Ya, napas sudah kembali. Udah dibaca soalnya? Sudah. Sudah. Oke. Gimana cara Sudah, Pak. Gimana cara ngerjainnya? Buat MBS bukan sih, Pak? Mantap. Gimana? Gimana nih? Supaya nggak bingung, kok dulu ceritanya gimana? Ada udara, terus diapain? Dilewatkan ke dalam 50 mili larutan BaOH3 Nah, 0,02 molar, Pak. kok BaOH3? BaOH2. BaOH2, Pak. Nah, ini 50 mili, 0,02 molar, betul? Lewat sini. Terus katanya yang ini apa? Sisa kan? Tahu dari mana ini sisa? Karena ada tulisan kelebihan, ya kan ya? Kan kelebihan BaOH. Berarti kalau dia lebih ngapain? Sisa. Sisa, kan ya? Betul? Berarti si CO2 di udaranya Habis. Habis. Itu kan ya? Kemudian dititrasi. Nah, dititrasi artinya apa? Nanti semuanya Habis. Nol. Ya kan ya? Dengan HCl untuk cepat titik akhir. Nah, sekarang berarti kita buat ada berapa reaksi berarti? Ada 2 kan? Ada BaOH 2 kali ditambah CO2, itu jadi apa tuh? BAC ditambah 2H2O ya? BaCO3 ditambah 2H2O. 2H2O. Enggak, bukan. Bukan, emang berapa? H2O. H2O saja, betul. Ini fasenya liquid, ini fasenya solid, kan ya?
Ini fasanya gas, ini fasanya aquos. Ini BaOH ini nama gaulnya itu kalau kalian baca-baca itu namanya air barit. Nah, kalau pernah baca air barit itu berarti ya. Jadi kalau kalian baca air barit apaan nih? Nah, jangan bingung air barit apa. Itu adalah BaOH 2 kali ya. Ini kita MRS, betul? Benar, Pak. Ini adalah 0,02 kali 50. Salah. Salah, bukan di M posisinya. Bukan di R, salah. Salah posisi. Posisi di sini kan ya? 0,02 kali 50, betul? Iya. Beraksi sebanyak entah, pokoknya ada sisa aja kan ya? Benar? Benar. Benar ya? Nah, si sisa itu beraksi dengan siapa? BaOH 2 kali. Aquos beraksi dengan si 2 HCl. 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 Jadi, apa nih? Bacal 2 tambah H2. tambah H2O. H2O. Coba ayo setarain. 2 HCl, Pak. 2 HCl, terus? 2H, Ya, 2 2. H2O. Oke, 2H2O. pakai M, R, S kan ya? Karena titrasi, kata kunci titrasi, maka kita tahu ini sisanya pasti sama dengan 0, 0. 0. Setuju? Setuju, Pak. Yang beraksi adalah yang sejumlah sisa, benar nggak? Iya. Berarti HCl-nya berapa mula-mula HCl? HCl-nya 38,58 kali 0, berapa? 0? 0,0316. 316, bagus sekali. Berarti ini berapa, Sin? Sabar, Pak, dihitung dulu. Ya, boleh. Ayo, jurtor. 1,219. 1,219. Apa satuannya, Diana? Mol. No? Hampir? Milimol, Pak. Milimol. Milimol. Oh iya, deng, mili deng. Milimol ya, karena mililiter. Oke, berarti ini berapa? 1/2 apa 2/1? 1/2, Pak. 1/2. Jadi ingat, koefisien yang ditanya per koefisien diketahui kali diketahui, gitu ya. Jadi di bagian R ada pengaruh koefisien sebagai pembanding ya. 1,219. Berarti sisa sama dengan 0,609. 0,9. Oke. Nah, berarti ini sisa di sini kan ya? 0,609. Berubah nggak? Kok ini? Ini pindah ke sini, perlu dikali koefisien nggak? Perlu nggak? Misalkan nih, ini satuannya, ini koefisiennya 2, ini 2, ini 2, ini 2. Nilai ini nanti kita isi 0,609 apa 1,219? 1,219. Soalnya kan berbanding sama koefisien, bukan ya, Pak? Nah, enggak ya. Edisi 0,6. Kenapa? Ingat, koefisien hanya pengaruh di bagian R. Koefisien hanya di R. Di M sama di S tidak ada pengaruh koefisien. Kebayang nggak sini ya? Kebayang, Pak. Nah, jadi ingat, jadi koefisien cuma pengaruh di bagian R sebagai pembanding, tidak ada pengaruh di tempat lain. Kebayang ya sampai sini? Nah, berarti ini berapa? Ini berapa nih? Ini dulu nih. Ini berapa nih? Hapuk ini berapa nih? 0,1. Hah? 0,1.
Bukan 1. 1 milimol, Pak. Satu ya, satu. Nah, 1 milimol. Berarti berapa nih? Reaksinya berapa? Sisanya segini nih. Reaksinya berapa? Nol koma tiga sembilan. 0,391. 0,391. Nah, berarti si CO2-nya sejumlah 2/2 gitu kan ya? Kali 0,391. Nah, sisanya berapa CO2-nya? 0,609. 609. Enggak, sisa CO2-nya berapa? Sisa CO2-nya berapa? 0,609. Sisa CO2. Nol. Wow. Benar nggak CO2 sisanya 0? Benar Pak, habis. Ini Iya, ada yang kelebihan. Berarti si CO2-nya habis tadi kan ya? Setuju? Iya, Pak. Setuju. Berarti mula-mulanya CO2 berapa mula-mulanya CO2? 0,391. Nah, milimol. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Berarti bisa cari masanya? Bisa cari masanya? Gimana cara cari? Bisa pakai mol, Pak. Masa kali mol. Masa kali ml. Nah, berarti dikali berapa nih? 44. Nah, berapa hasilnya? 17,204. Apa satuannya? Gram. Gram. Gram? Enggak. Kan masih mili ya? Ini apa satuannya? Milimol. Ini gram per mol. Berarti apa satuannya? Miligram. Miligram. Bagus. Ini masanya kan ya? Masa CO2. Bisa tanyanya ppm CO2. Berarti gimana dong? Nah, apa hubungan dengan kerapatan? Berarti kita bisa cari apa? Volume CO2, benar nggak? Setuju? Iya, bisa. Setuju ya? Setuju, Pak. Nah, gimana cara cari volume CO2 dari kerapatan? Rho itu adalah massa dibagi Volume. volume. Berarti rho CO2 dengan massa CO2 dibagi volume CO2, betul? Tuh. Nah, gimana nih? Berarti volume CO2 sama dengan? Rho kali masnya. 2 kali bagi 1,98. M per row, Pak. M per rho, bagus. Bro. Berarti sama dengan? 17,204 per 1,28. 98. Betul, 98. Berarti sama dengan? 8,688. 8,69. 69. Apa satuannya? Mililiter. Bagus. Mililiter. Kan ya? Karena ini masih miligram. Ya kan ya? Miligram dibagi gram per liter. Ya, tinggalnya mililiter. Setuju? Setuju, Pak. Benar ya? Setuju benar nggak nih? Nah, berarti bisa cari ppm-nya? Berarti ini ppm apa? Volume per volume, benar nggak? Volume per volume apa kemarin satuannya? Ayo, apa kemarin? Udah lupa pasti kalian ya. Nggak di sini. Di yang sebelumnya apa? Apa? Mikroliter per mili, Pak. Mikroliter Volume. per liter. Kan mesti 6. Oh iya, Pak. Mikroliter. Nah, berarti berapa? Ini 8,69. Berarti 10 pangkat min 6. 10 pangkat 3 dong. 3. Betul nggak? Ini kan mililiter. Jadi mikroliter. Betul? Iya. Iya Pak. Dibagi literannya berapa literannya?
Berapa volumenya? Ayo. Berapa volumenya? Ini ppm apa sih? ppm CO2 di mana berarti? Di udara kan ya? Di udara, Pak. Berarti apa? Volume CO2 dibagi volume udara, betul? Iya, Nah, Iya, Pak. berarti volume udaranya berapa? 3,5 liter. 3,5 liter. Nah, mikroliter. Nah, ini berarti sama dengan berapa nih? Berapa? 2482,85. 2418, 82, Pak. 2482,85. bentar. 2000 hapus dulu. 2000 bentar. 2482,857. 86 lah ya, supaya Ya. muat nih. Nggak muat soalnya. Gitu kan ya? Gampang? Gampang ya? Kalau ditanya masa baco bisa nggak? Masa endapannya bisa nggak dihitung? Kalau ditanya masa endapan bisa dihitung? Bisa, Pak. Gimana caranya, Lan? Dari mana, Lan? Dari BaCO3-nya. Mantap. Dari sini, kita geser ke sini kan ya? Cari Iya, mol Pak. BaCO3. Mula-mulanya ada nggak BaCO3-nya? Nggak ada karena belum bereaksi. Nanti dapat, tinggal dikali dengan MR. Gitu kan ya? Ya. Setuju? Gampang ya? Gampang ya? Ternyata kimia analitik itu gampang sekali, benar nggak? Ada pertanyaan sampai sini? Sam, ada pertanyaan Sam? Samuel? Cukup, Pak. Oh, cukup. Satria? Mana Satria? Cukup, Pak. Oh, cukup. Nah. Benar nih, nggak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa hari Selasa kita kuliah ya. Nanti kuisnya kita buat agak panjang aja waktunya kayak kemarin. Karena nanti kasihan kan ya. Senin, Pak. Apa? Senin, Pak. Kuliahnya cuma hari Senin. Oh, Senin ya, Senin. Nanti kuisnya Selasa berarti. Kuisnya Selasa sampai Rabu lah. Gitu. Nah, nanti kita setel ya kuisnya. Sip? Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Apa, Lan? Kan PPM itu tuh ada yang masa per volume, masa per masa, volume per volume. Ini kenapa dia pakai yang volume per volume, Pak? Karena di udara. Oh. Karena udara itu biasanya volume, makanya dia kasih ada si kerapatan ini. Tujuannya apa? Biar diubah jadi volume udara per itu. Karena biasanya yang massa per volume itu biasanya itu untuk larutan. Oh, oke, Pak. Kalau padatan itu massa per massa. Makasih, Pak. Kalau udara volume per volume. Ada lagi? Andeva ada pertanyaan nggak, Andeva? Mana Andevanya? Nggak ada, Pak. Oh ya, siap. Paham, mantap. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi sampai di sini. Jangan lupa absen. Yang tadi kuisnya belum selesai, kuis dulu.